Tonton dulu ya, ada video 14 menit, sekitar 14 menit ya. Kita tonton dulu ya. Baik, Bapak. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Suaranya ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Sebentar. Kita masuk dulu nih. Sebentar ya. Oke. Ada suaranya nggak? Ada, Pak. Itu adat sudah membagi dari dulu. Negara ini belum tahu persis, dan kami sudah tahu persis bahwa milik kami. Jauh sebelum Indonesia muncul sebagai sebuah negara, masyarakat adat di seluruh Nusantara telah mengelola dan melindungi wilayah leluhur mereka, menggunakan sistem hukum dan tata pemerintahan adat masing-masing yang unik. Dimiliki oleh keturunan. Berabad-abad dia punya milik dan dia punya hak di atasnya. Namun saat ini di Indonesia, hak-hak sebagian besar masyarakat adat atas wilayah leluhur mereka masih belum diakui. Hingga sekarang, sekitar 70% dari daratan Indonesia diklaim oleh negara sebagai kawasan hutan negara Indonesia. Prinsip kolonial masih kita pakai. Prinsip kolonial yang mengatakan bahwa wilayah adat, tanah rakyat, ketika ditetapkan menjadi hutan negara atau tanah negara, maka rakyat itu kehilangan haknya. Nah, konsep tanah negara, hutan negara, itu dilanjutkan oleh pemerintahan pasca kolonial. Kebijakan tata guna lahan Indonesia lebih memihak perusahaan dibanding masyarakat, dan rencana tata ruang lokal ditujukan untuk terus melanjutkan ekspansi besar-besaran perkebunan dan pertambangan. Jutaan hektar hutan Indonesia telah hancur, dan ribuan konflik lahan terus berlanjut. Ada kampanye panjang untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat atas wilayah. Sejalan dengan itu, kesadaran atas resiko meningkatnya konflik agraria juga tumbuh. Kedua hal ini mulai mengubah situasi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2013, dapat bermakna juga bahwa hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara. Itu bukan milik pemerintah, itu milik masyarakat. Warisan kami dari nenek moyang kami. Dalam perubahan yang cepat ini, masyarakat perlu memutuskan dengan cara apa mereka ingin hak-hak mereka diakui. Video ini dirancang untuk memberitahu percakapan-percakapan komunitas dengan menguji kepemilikan lahan individu dan konsesi masyarakat di atas tanah negara. Dua pilihan kepemilikan yang diusulkan oleh negara. Video ini juga melihat pada pengakuan hak-hak kolektif atas wilayah adat, suatu pilihan yang diinginkan oleh banyak gerakan masyarakat adat di Indonesia.
Contoh pertama kami adalah tentang konsesi masyarakat di atas tanah negara. Hutan desa adalah sebuah skema pemerintah yang memberi masyarakat hak kelola dalam jangka waktu terbatas, namun tidak memberi masyarakat hak milik. Masyarakat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendapatkan hak pengelolaan sementara. Wilayah leluhur masyarakat Melayu di Merangin, Jambi adalah salah satu daerah yang dimasukkan sebagai tanah negara. Komunitas ini telah mengajukan permohonan dan telah diberi status hutan desa di atas hampir 50.000 hektar wilayah leluhur mereka. Ini adalah konsesi masyarakat yang berlaku selama 35 tahun. Masyarakat ini kami sekarang hak pakai, Pak. Yang punya, yang kuasa itu adalah pemerintah negara yang punya hutan ini. Kami malah senang gitu, Pak, karena mungkin nantinya dengan adanya program ini mudah-mudahan lancar, tanah tidak terjual, mungkin anak cucu kami masih bisa hidup, Pak. Sebagian orang merasa bahwa konsesi masyarakat seperti hutan desa adalah langkah menuju peningkatan hak-hak masyarakat. Namun banyak yang merasa hak-hak kelola tidaklah cukup. Menurut saya kalau hutan adat itu lebih menjadi kepada hak milik. Kalau sedangkan hutan desa ini cuma pengelola dikasih ke hak kelola selama 35 tahun. Itu kelemahan bagi kami. Bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, konsesi masyarakat jelas merupakan sebuah langkah mundur. Hutan adat bukan hutan negara. Dan karena itu, apapun skema dari pemerintah yang dimaksudkan mempertahankan hutan negara terhadap hutan adat harus ditolak. Menurut saya, ketika putusan Mahkamah Konstitusi keluar, ya, pembicaraan hutan desa dan HKM di wilayah adat sudah harus ditutup, sudah harus dihentikan. Jenis lainnya dari hak atas tanah adalah kepemilikan pribadi di atas bidang tanah yang dimiliki oleh keluarga atau individu melalui warisan atau program sertifikasi pemerintah. Sertifikat tanah perorangan dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan untuk membeli atau menjual tanah dan sebagai jaminan untuk pinjaman bank. Si pemilik memiliki kewenangan sepenuhnya atas tanah atau sumber daya alam di situ. Dia mau jual, dia mau pakai, dia mau bangun selama sesuai dengan ketentuan tata ruang setempat, misalnya dia boleh. Saat ini ada program-program pemerintah untuk sertifikasi tanah perorangan. Program ini adalah bagian dari dukungan untuk sertifikasi perorangan yang terjadi secara global. Tapi banyak yang percaya bahwa hak-hak individu membawa risiko besar. Masyarakat yang dulu memiliki rasa kebersamaan, gotong royong, saling menghormati, saling menghargai, itu akhirnya menjadi egois, menjadi tidak mau lagi secara bersama memikirkan kampung. Orang sudah bebas menjual tanah tanpa harus bertanya lagi misalnya ke saudaranya, ke masyarakat kampung, karena itu tadi sudah hak milik pribadi. Dan kalau tanah-tanah ini masuk ke pasar bebas, maka dalam waktu yang tidak lama lagi masyarakat adat akan menjadi terusir dari tanahnya, karena tanah-tanah yang terbaik di wilayah adat akan dibeli oleh orang-orang kaya dari luar masyarakat adat. Komunitas penunggu di Sumatera Utara menolak sertifikasi perorangan dan memilih untuk mengelola tanah mereka secara komunal. Ketika pemerintah itu memberikan sertifikat, artinya masyarakat adat itu mempunyai pegangan sertifikat tanah. Lo jadi miskin dong. Kenapa miskin? Masyarakat ini kebanyakan sudah membudaya itu yang singkat-singkat saja. Salah satu ketika mereka pegang sertifikat, ketika mau nikahkan anak, ataupun membuat usaha, mereka bisa gadaikan ke bank. Mereka bisa gadaikan kepada tengkulak. Akhirnya bangkrut usahanya. Terakhir bank ataupun tengkulak itu mengambil tanah adat itu. Terakhir masyarakat adat ini menjadi buruh di atas tanahnya sendiri. Itu. Tuntutan masyarakat adat itu bukan sertifikat tanah, tapi pengakuan beserta perlindungan terhadap masyarakat adat. Masyarakat Masai di Tanzania, Afrika, baru belakangan ini melihat sertifikasi perorangan diberlakukan di tanah mereka.
So in our case now, we've seen people. Kami telah menyaksikan orang menjual petak-petak tanahnya. Ada orang-orang yang punya hak milik tanah dan sebagian menjualnya terlalu murah. Kadang mereka menjualnya untuk menyekolahkan anak atau hanya untuk membeli 2 ekor sapi saja. They send a plot to buy 2 cows. Kepemilikan pribadi ini memicu pengikisan budaya kami. Seluruh tanah Masai ini adalah milik generasi sekarang dan yang akan datang, tidak pernah milik satu orang saja. Jika kami menerima kepemilikan tanah pribadi, persatuan kami yang selama ini mengukuhkan wilayah ini selama berabad-abad akan terkoyak. Pemerintah bicara tentang hukum dan kebijakan, tapi kami orang Masai bicara tentang wilayah dan kehidupan. Dua opsi pertama yang telah kita tonton adalah konsesi pengelolaan masyarakat atas tanah negara dan sertifikasi tanah individu. Keduanya adalah sistem kepemilikan tanah di mana otoritas berada di tangan negara. Opsi ketiga adalah hak komunal kolektif. Menurut pandangan orang Masai, kepemilikan bersama atau kepemilikan komunal berarti tanah dimiliki komunitas, bukan perorangan. Jadi kami harus mengelolanya sebagai satu wilayah. Hak kolektif atau komunal atas tanah adalah situasi ketika tanah dimiliki dan dikelola secara sah oleh masyarakat secara keseluruhan. Wilayah komunal berada di bawah otoritas masyarakat adat dan lembaga perwakilan mereka. Wilayah sebagai satu kesatuan tidak dapat dijual atau dibagi, dan hak atas wilayah bersifat permanen. Namun, dalam setiap wilayah komunal terdapat berbagai cara pengelolaan lahan, yaitu kawasan pemukiman, ladang keluarga yang turun-temurun, dan kawasan yang dilindungi. Masyarakat adat dan otoritas mereka bertanggung jawab atas perencanaan tata ruang di wilayah tersebut. Masyarakat adat di seluruh dunia merasa bahwa pengakuan hak komunal atas wilayahlah yang paling mencerminkan hubungan adat, budaya, dan spiritual mereka dengan tanah dan wilayah mereka. Wilayah kita adalah milik kita, dan kita adalah milik wilayah kita. Tanah itu keramat, kita tak akan bisa menjualnya. Tanah adalah ibu kita, dan tak seorang pun bisa menjual ibunya. Banyak negara di Amerika Latin mengakui sertifikasi komunal. Wilayah kami dimiliki secara komunal. Kami tidak dapat menjual tanah kami. Sebaliknya, kami mengurusnya. Kami adalah para penjaga seluruh wilayah adat kami. Karena jika setiap orang memiliki tanah secara perorangan, siapa tahu mereka mungkin menjual tanahnya. Dan kami tak akan punya wilayah adat lagi untuk menjamin kehidupan generasi mendatang. Dengan memiliki tanah komunal, bukan tanah pribadi, kita bisa melindungi budaya kita dan melanjutkan mengorganisir diri kita. Memiliki wilayah komunal lebih baik bagi kita. Di Indonesia, banyak masyarakat adat melakukan kampanye untuk memastikan pengakuan atas hak-hak komunal wilayah adat mereka. Kami membutuhkan sebuah pengakuan, wilayah adat. Itu dia. Jadi dengan adanya sebuah pengakuan wilayah adat, maka utuh dan terjaminlah tanah kami ini tidak terjual. Itu dia. Masyarakat adat harus teguh mempertahankan hak leluhur, komunal. Namun peraturan untuk pengakuan hak-hak komunal atas wilayah adat saat ini sedang disusun oleh pemerintah. Dengan ancaman pada wilayah adat yang terus berlangsung dan perubahan kebijakan hak-hak atas tanah yang cepat, masyarakat adat Indonesia harus membahas, berdebat, dan memutuskan bersama-sama masa depan seperti apa yang mereka inginkan, termasuk jenis pengakuan apa yang mereka cari. Keputusan ini merupakan langkah penting menuju pengakuan atas hak-hak wilayah leluhur Anda.
Oke, udah ya tadi ya. Sudah, Pak. Ya itu apa? Bagian dari video-video adat yang masyarakat hukum adat yang ada di beberapa negara gitu. Karena di dunia ini semua ada masyarakat hukum adatnya gitu. Bentar, ini saya kok nggak ada fotonya ya di sini ya, videonya saya nggak ada ya. Di mana ini caranya nih? Ada. Iya, sayanya nggak ngeliat punya saya. Ini kali ya. Ini apa ini? Bentar. Oke, ini udah kelihatan ya? Tapi buram, Pak, tulisannya. Atau memang seperti itu? Atau? Buram. Buram ini. Buram nggak? Iya, buram, Pak. Sebentar. Kok buram sih? Buram ya? Iya, Pak. Sebentar. Coba kita share screen lagi. Coba kita share screen lagi ya. Nah, ini ada nggak? Buram nggak? Ada, Pak. Enggak. Nggak buram ya? Enggak. Oke. Oke ya. Nah, ini hukum adat. Jadi di video itu maksud video itu sebetulnya ingin adanya apa? Dari maksud video itu. Kalian kan tadi nonton nih. Pengakuan dan perlindungan Iya. komunal, ya, Pak. Nah, ya. Apa itu komunal? Kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama, betul itu. Jadi masyarakat adat itu ingin adanya pengakuan bersama bahwa hanya masyarakat adat lah yang bisa merawat hutan, merawat perkebunan ya yang ada di sekitar sana. Itu luas banget itu bisa 50.000 hektar gitu. Dan itu memang wilayah adat. Dan negara itu pada hakikatnya sebetulnya mereka ini tidak punya tanah. Negara ini hanya mengatur dan mengelola atau membuat peraturan saja seperti itu. Hukum adat lahir ya itu jauh sebelum hukum adat udah ada gitu. Sudah ada dia hukum adat. Jadi ya adat istiadat ya kita kan dari dulu juga nenek moyang kita zaman belum merdeka ya kan. Nah itu kan udah ada. Zaman pemerintahan Belanda pun juga hukum adat juga sudah diakui. Jadi ingin adanya pengakuan. Tapi balik lagi kalau misalnya seperti itu terus, maksudnya pemerintah ini ingin bagaimana nanti nasib ke depannya gitu loh. Tapi balik lagi hukum adat itu tidak memikirkan hal-hal yang berbau atau jenjang kehidupan yang real seperti sekarang lah yang mereka tidak ingin bahasanya tuh ya pemerintah laksanakanlah pemerintah sesuai aturannya, tetapi kami masyarakat adat ingin memberlakukan hukum adat bagi masyarakat kami seperti itu. Jadi ya pemerintah kami masyarakat adat seperti itu kira-kira.
Jadi memang itu sudah warisan nenek moyangnya. Ketika dikasih sertifikat tanah berupa hak milik, maka hak komunalnya nanti hilang. Tiba-tiba nanti jaminkan tanahnya segala macam itu, dan mereka yang mereka tidak mau disertifikatkan. Pemerintah tuh ingin disertifikatkan itu tanah mereka hanya ingin memakai hak komunal, yaitu hak bersama. Sama halnya di rumah susun itu loh, di apartemen-apartemen tuh kan. Itu kan sertifikatnya atas nama hak guna bangunan atau enggak hak milik perorangan. Tapi di dalam satuan rumah susun itu kan banyak orangnya kan, itu kan berdempet-dempetan gitu. Itu ada sertifikat hak milik satuan rumah susun untuk rukonya, untuk ruangan di dalam bilik satuan rumah susun itu kan ada ruangan sekat-sekat itu. Nah itu bisa dijadikan hak milik. Tapi dengan perluasan apartemen, ya, tangga segala macam itu, ada perkebunan di situ, misalnya ada tanaman di situ, ya, apartemen itu dimiliki dengan hak komunal. Jadi sebetulnya peraturan-peraturan kita itu sebetulnya pencerminan dari masyarakat hukum adat, karena sebelum peraturan kita lahir di pasca kolonial itu hukum adat sudah lahir seperti itu, ya. Oke, kita masuk bahasan sebentar nih ya. Belajar hukum adat kita sebentar ya. Ya, Oke, hukum adat setiap masyarakat di seluruh dunia mempunyai tata hukum di wilayah negaranya ya. Kayak tadi ya, video tadi kan bukan hanya di Indonesia ya. Tadi ada di Ekuador seperti itu ya. Mereka juga punya hal yang sama seperti hukum-hukum adat lain. Tidak mau disertifikatkan, tidak mau. Mereka maunya tuh hak bersama seperti itu. Tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut. Dalam perjalanan sejarah hukum nasional Indonesia, istilah hukum adat atau adat reh pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Belanda bernama Scholt Range pada tahun 1893 dalam bukunya yang berjudul De Ad Geheer. Pada awalnya tidak banyak yang mengenal istilah ini, namun sejak Van Vollenhoven mempopulerkan adat reh ini dalam bukunya Held Adat Reh van Nederland Indies, istilah ini menjadikan dikenal luas di kalangan Van Vollenhoven ini. Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan buat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendiri dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlakunya bagi orang-orang pribumi dan orang-orang asing timur. Jadi hukum adat itu hanya berlaku pada hukum adat itu sendiri, tidak berlaku pada zaman kolonial atau zaman Hindia Belanda seperti itu. Ya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat, hanya adat yang bersanksi yang dapat digolongkan sebagai hukum adat. Maksud sanksi di sini adalah apabila dilanggar ada akibatnya yang mereka langgar, dapat dituntut dan kemudian dihukum. Jadi ada hukum adat di sana yang diakui, itu ketika mereka ada yang melanggar maka dihukumlah oleh siapa? Oleh kepala adatnya, ya. Ada kepala adat di sana, ada masyarakat yang bisa menghukum gitu loh. Jadi mereka tuh kayak ya kalau ada yang bersalah dikumpulkanlah masyarakat. Jadi nah, kamu bersalah, nanti apa hukumannya seperti itu. Ada sanksinya kira-kira. Pandangan dari T. Hare yang menyatakan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam kelahirannya dinyatakan mengikat. Pendapat ini dikenal dengan teori keputusan Blessing-Hiller. Dengan demikian hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat umum. Lebih dari itu, keputusan-keputusan fungsional hukum bukan hanya yang dihasilkan oleh hakim, tetapi juga termasuk keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah, dan petugas-petugas desa lainnya. Keputusan tersebut juga tidak hanya merupakan keputusan mengenai sengketa resmi, tetapi juga meliputi keputusan yang berdasarkan nilai-nilai hidup yang berlaku dalam alam
kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan seperti itu ya. Nah, menurut R. Supomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Kalau hukum tidak tertulis kan hukum adat, hukum tertulis itu berarti apa? Halo, ada misalnya kan hukum adat ini disebut tidak tertulis. Kalau hukum yang tertulis? Yang sudah ada di peraturan. KUHP. Oh ya, berarti yang ada di atau ada dalam undang-undang pemerintah, peraturan-peraturan pemerintah itu hukum yang tertulis atau hukum positif sebutannya ya. Jadi tidak tertulis meliputi peraturan hidup yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Nah, jadi sebetulnya itu peraturan-peraturan kita, undang-undang kita itu lahirnya sebetulnya dari hukum adat. Karena peraturan itu yang saya waktu itu pertama kali pernah bilang, lahirnya hukum itulah dari norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat seperti itu. Jadi hukum adat itu lahir ya dari kebiasaan mereka, mengelola segala macam ya. Dan dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang diyakini dan ditaati oleh masyarakat anggota persekutuan atau masyarakat adat serta memiliki sanksi. Jadi memang dia berlaku atas wilayah adat itu sendiri. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Bahkan hakim ketika menghadapi suatu perkara yang mana tidak ditemukan pengaturannya dalam hukum tertulis, maka hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat guna memutuskan perkara tersebut. Artinya adalah hakim harus mengerti perihal hukum adat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini sebagaimana diatur dari ketentuan pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi hakim ini walaupun sudah tidak ada yang acuannya atau berdasarkan undang-undang itu tidak ada hukum tertulisnya, maka hakim wajib menemukan penemuan hukum seperti itu. Jadi hakim ini diwajibkan untuk menemukan suatu hukum yang bisa diputuskan nanti, gitu loh. Yang seadil-adilnya seperti itu. Entah itu dari mereka ngelihat dari masyarakat hukum adat, lalu sanksi-sanksi yang diberikan oleh kepala desa atau kepala suku segala macam itu memang hakim selalu itu ya. Eksistensi hukum adat saat ini pun telah semakin pesat. Hal ini terlihat dari masuknya hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu sumber hukum formil di Indonesia di samping undang-undang. Jurisprudensi, traktat, dan doktrin sehingga tidak salah jika hukum adat dalam penerapannya sering dijadikan rujukan atau sumber hukum dalam hal undang-undang yang tidak mengatur secara jelas. Lebih daripada itu, hukum adat juga dijadikan sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, di mana asas-asas yang terkandung dalam hukum adat dirumuskan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, jadi undang-undang kita memang lahirnya dari masyarakat hukum adat. Seperti itu. Ya. Penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat bisa dilihat dalam hal transaksi tanah, di mana di dalam jual beli atas tanah di dalam hukum adat bersifat real, nyata, konkret, terbuka. Jual beli atas tanah terjadi dan sah menurut hukum adat apabila si penjual telah menyerahkan sebidang tanahnya kepada dan si pembeli telah membayar atau tunai. Di dalam perjanjian jual beli menurut hukum adat tidak diperlukan suatu formalitas tertentu, misalnya perjanjian jual beli PPJB lah, ya PPJB notaris, ya. Itu tidak diperlukan. Tetapi ini disaksikan oleh masyarakat hukum adat seperti ketua adatnya biasanya disertai pula dengan upacara adat. Hal ini menunjukkan sifat terang dari perjanjian jual beli tanah menurut hukum adat. Ya, jual beli tanah menurut hukum adat diatur pula oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Dasar Pokok Agraria (UUPA), di mana asas-asas hukum adat ini diambil atau dianut di dalam UUPA sehingga UUPA tidak mungkin meninggalkan asas-asas hukum adat. Jadi adat itu memang ya karena mereka lahir sudah dari dulu, sudah dari zaman nenek moyang, Indonesia belum lahir, hukum adat juga sudah ada, bahkan sebelum dari itu, bahkan zaman kolonial juga sebelum ada kesini juga hukum adat pun sudah ada. Jadi adat-adat kita itulah yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Maka dari itu peraturan-peraturan
yang ada di Indonesia itu lahirnya dari hukum adat, ya, melihat dari kacamata atau kebiasaan-kebiasaan dari hukum adat itu sendiri. Itulah kira-kira hukum adat. Jadi hukum adat itu memang ya banyak versinya, tetapi intinya kalau dalam penguasaan tanah atau penguasaan fisik, mereka hanya ingin menguasai tanah, mempergunakan tanah sebagaimana mestinya, memperbaiki, melindungi lah kira-kira seperti itu. Ya, dan itu ingin pengakuan dari pemerintah untuk masyarakat hukum adat. Karena kan ada hukum adat, ada hutan adat, ada hutan negara sebutannya seperti itu ya. Nah, itu hutan adat itulah yang memang ya tidak bisa pemerintah atau negara itu ikut campur seperti itu. Karena adat masyarakat adat lah yang bertanggung jawab nanti atas tata ruang yang ada di tanah atau hutan tersebut seperti itu. Yang mereka masyarakat adat itu ya kehidupan sehari-harinya itu bersama hutan itu, tanah itu. Bahkan di video itu bilang tanah itu sebagai ibunya, dan ibunya itu tidak bisa diperjualbelikan. Jadi adat itu sampai seperti itu. Beda halnya dengan kita yang zaman modern yang tinggalnya di gedung atau rumah-rumah gitu, itu pemikirannya beda. Kita bisa menjual segala macam itu, jual beli tanpa kita harus misalnya kita mau beli rumah atau jual rumah ya, itu tanpa harus tetangga atau ketua RT RW itu harus tahu seperti itu. Intinya kan seperti itu kan. Begitu. Tapi di dalam masyarakat hukum adat itu tidak bisa seperti itu. Mereka harus konsultasi kepada kepala-kepala hukum adatnya. Ya, itu sekilas hukum adat ya yang tadi kita gambarkan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke hukum waris adat ya. Kita akan bahas hukum waris adat. Subjek hukum waris adat ini warisan adat ini sangat fenomenal kalau adat itu, karena adat kita di sini pasti ada adat istiadat yang berbeda-beda ya, entah itu dari Lampung, Sumatera, maksud saya Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua ya, itu ya. Ini subjek hukum waris adat. Pada hakikatnya subjek hukum waris adalah pewaris dari ahli waris ya. Ini nggak kelihatan saya. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah semua orang yang menerima penerusan atau pembagian waris, baik ia sebagai ahli waris, yaitu orang yang berhak mewarisi, maupun yang bukan ahli waris tetapi dapat warisan. Itu subjeknya, maksudnya subjek itu orang yang mendapatkan atau siapa orang-orang itu ya. Ini subjek-subjek ahli waris. Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Antara lain sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Ada Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian. Siapa di antara yang di sini, teman-teman di sini yang ada dari sini? Ada mana? Ada yang dari Batak, Nias, Lampung, Buru? Lampung ada, Pak. Enggak, Deng. Orangnya nggak di sini. Udah beda kelas. Oh, gitu. Berarti nggak ada ya? Ada cuma Lampung aja ya? Yang lainnya nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Sistem matrilineal, yaitu sistem menurut garis ibu, mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Ada yang dari Minang, Padang ya, Enggano atau Timor. Minangkabau ada dari Minang. Padang ini ya, Minangkabau kan? Ada yang dari Minang? Ada orang Padang tapi tinggal di Batam, Pak. Oh, begitu. Oh, bukan di asli sana ya? Kan, oke. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi atau bapak ibu, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan. Nah, ini biasanya kita ini rata-rata kita dimasuknya ke sistem parental atau bilateral. Ya, jadi tidak dibeda-bedakan.
Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan adat tentu terdapat tiga macam sistem. Nah, kalau ini adat ini yang tadi itu kehidupan kita, maksudnya di dalam hukum modern ya. Nah, yang ini adalah sistem kewarisan kolektif, warisan mayorat dan warisan individual. Nah, ini yang dianut oleh masyarakat hukum adat. Jadi hukum adat ini mempunyai sistem kewarisan juga seperti itu. Ya. Pewarisan dengan sistem kolektif ialah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi untuk mengusahakan menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat. Apabila para waris mendapatkan harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif dari pewaris yang tidak terbagi secara persorangan, maka kewarisan demikian disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini, para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi. Jadi maksudnya gini, maksudnya itu kolektif tuh tidak bisa dimiliki oleh pribadi, tetapi bisa dimiliki atau bisa dipakai oleh untuk semua ahli warisnya gitu. Ya seperti kayak seperti inilah di masyarakat adat ada hak komunal itulah, hak bersama lah kira-kira ini ya. Jadi hartanya itu dimiliki hak bersama seperti itu. Ya. Mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut harta pusaka berupa bidang tanah atau barang-barang pusaka seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka. Nah, jadi rumah-rumah adat itu jika ditinggalkan oleh pewarisnya, maka ahli waris wajib ya tetap memakainya, mengusahakannya, mengolah, tapi tidak untuk dijual karena itu tidak bersifat pribadi. Ini adalah kewarisan kolektif. Jadi turun atau maksudnya itu inilah warisan nenek moyang kira-kira begitulah ya. Jadi ini ada harta pusaka. Harta pusaka tuh bidangnya apa ya? Pertanian, tanah seperti itu, atau barang-barang pusaka seperti pusaka tinggi, sawah pusaka. Udah pernah dengar nggak kira-kira yang seperti ini nih? Pernah dengar nggak cerita-cerita mama atau apa gitu di daerah-daerahnya ada hal-hal seperti ini, harta pusaka? Belum, Pak. Belum. Nah, ini seperti ini. Dari di adat itu ada yang namanya harta pusaka seperti itu. Jadi emang adat ya tidak bisa dipungkiri lagi. Mereka ini walaupun peraturannya tidak tertulis tapi dianut lebih patuh masyarakat hukum adat ketimbang ya seperti halnya kita begitu loh ya, yang hidup-hidup di zaman-zaman modern. Ya, kita punya peraturan aja masih dilanggar, tetapi tidak dengan mereka. Mereka tuh nurut-nurut sama dengan kepala desa, kepala sukunya. Ya, sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau, di Tanah Batak atau Minahasa dalam sifat yang terbatas. Di Minangkabau, sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurus mama, kepala mama ini maksudnya mama ya, kepala waris di mana para anggota hanya mempunyai hak pakai. Serupa dengan tanah pusaka, Minang ini ialah tanah dati di Ambon. Ya, tanah dati ini maksudnya tanah ketua atau tanah raja atau ketua adat lah, tanah ketua adat ya. Di Ambon yang tidak bisa dibagi-bagi pada waris, melainkan disediakan bagi para waris untuk dipergunakan. Kalau itu dijual, berarti nanti keturunannya tidak bisa menjadi dati lagi, kepala suku. Ya. Di bawah pimpinan oleh pengurusan kepala dati di Ambon seperti tanah dati yang diurus oleh kepala dati. Nah, ini kepala dati itu maksudnya raja ya. Dan Minahasa terhadap tanah Kalengkrem yang dikuasai oleh Tuan Orternak Haka Umbana dan Pondol. Ya pokoknya banyak pembahasan atau bahasa-bahasa adat ini yang kita kenal. Ya mungkin dari kita melihatnya bahasanya kayak bahasa hal yang baru gitu loh ya. Yang dimana sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama. Kalau bedanya waris golongan-golongan waris Islam sama waris perdata apa? Kalau waris Islam itu apa waris Islam? Waris Islam. Maksudnya gimana tuh, Pak? Kan ada waris perdata, ya kan?
Kan ada golongannya. Jadi yang mendapatkan ahli waris itu siapa saja di dalam hukum Islam. Dalam KHI lah, kompilasi hukum Islam. Lalu di dalam hukum perdata siapa saja yang bisa mendapatkan ahli waris. Ada golongannya itu. Pernah dibahas nggak di waris Islam? Pernah Pak, waris Islam. Nah itu siapa saja yang mendapatkan ahli waris? Bapak, ibu, anak laki-laki suami atau istri yang ditinggalkan. Iya. Ada mengenal dulu, pernah dengar nggak kayak Ashabul Ashabah. Al-Furud, Ashab Al-Furud. Iya Pak. Nah itu kalau di di Islam itu ibu itu ada yang di pertama atau yang di kedua? Kan ada Ashab Al-Furud, ada Ashabah, ada Zawil Al-Akram, seperti itu kan? Pernah dengar nggak? Sepertinya lupa Pak. Oh iya. Jadi Jadi ibu itu ada di urutan kedua. Nah, kalau hukum perdata ya, waris Islam, hukum perdata, golongan suami istri, golongan satu nih ya. Golongan suami dan istri dan anak keturunan itu berada di golongan pertama. Sedangkan kalau di waris perdata, istri itu ada di golongan kedua. Sedangkan di waris perdata ini golongan kedua itu orang tua dan saudara kandung pewaris. Maksudnya nih bapak ibu dari suami atau istri. Gitu loh. Nah, golongan ketiganya keluarga dari lurus ke atas, lurus ke atas, garis keturunan lurus ke atas dari saudara bapak atau ibu pewaris. Keempat itu baru paman dan bibi pewaris. Seperti itu. Jadi bedanya itu hukum waris perdata sama hukum waris Islam itu sebetulnya sama. Tapi bedanya ibu ya itu kalau di perdata itu ada di urutan pertama. Sedangkan kompilasi hukum Islam itu pasal berapa? 174 itu 175. Itu ada di urutan kedua. Jadi ibu itu ada urutan kedua. Maksudnya kalau bapaknya meninggal atau suaminya meninggal. Nah, yang berhak dapat kalau dalam hukum Islam, dalam warisan Islam, waris Islam itu yang berhak dapat itu adalah anak-anaknya. Tapi kalau dalam perdata, ibu dan beserta anak-anaknya seperti itu. Kecuali dalam waris Islam itu suami atau bapak itu tidak dikaruniai anak, baru langsung turun ke istri seperti itu ya. Oke, paham ya? Nah, ada nggak di benak kalian, misalnya Pak, kalau hukum di golongan-golongan itu orangnya udah nggak ada Pak, nanti kalau harta warisnya turunnya ke siapa? Ada yang menanya kayak gitu nggak? Misalnya hartanya banyak, tapi dia tinggal sebatang kara. Dia sudah nggak punya saudara, paman, segala macam itu, pokoknya udah nggak ada lah garis keturunan keluarganya. Nah itu nanti harta warisannya kemana? Ada yang tahu nggak? Apa Pak? Pernah dengar. Jadi dalam sistem kewarisan kan ada kan keluar kan intinya kan dalam golongan-golongan itu ahli waris itu ketika mereka semua sudah meninggal lah pewaris ini ya ini mewariskannya ke siapa kalau ahli warisnya sudah tidak ada. Misalnya dari golongan 1, 2, 3, 4 ini udah nggak ada sekali, udah nggak ada. Lalu di dalam Islam pun juga sudah tidak ada. Nah itu bagaimana? Mereka misalnya ahli waris ini maunya kebetulan dia orang Islam, maka dia di Islam seperti itu. Artinya mereka si pewaris ini mau menggunakan sistem kewarisan menurut Islam seperti itu. Tapi keluarganya sudah nggak ada lah, anaknya udah meninggal, istrinya udah meninggal, pamannya sudah meninggal, garis keturunannya juga semuanya udah meninggal. Nah itu bagaimana itu? Sedangkan hartanya banyak banget, mobil, motor, rumah segala macam. Gimana?
Itu kemana itu hartanya? Udah meninggal juga. Lalu hartanya gimana? Ada kan ya Pak, kalau saya. Kalau di luar negeri kan, kalau di luar negeri gak tahu sih. Ada badan yang ngurusin itu kan ya Ya Pak? ada. Nah, ya ada memang. Jadi Ya, masuknya setiap ke negara ada. Oke. Itu kalau di Indonesia di mana? Bentar Pak, saya Cari Google dulu ya. Pengadilan agama Apa? IPA. Pengadilan Bukan agama. ya? Yakin? Pak balai sebentar ya Pak. Adat. Ini bukan perdata. Bukan, Pak. Ini bukan perdata, tapi di Islam. Mana itu? Kalau di Islam Diwakafkan. Diwakafkan, Ya dihibahkan. di mana? Diurusnya di mana? Di badan apa itu? Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf. Apa itu? BWI. BWI, Pak. Apa? BWI, Badan Wakaf Indonesia. Oh, bukannya ini Bazis atau Basnas? Kalau Basnas kan zakat wakaf. Kalau Basnas zakat doang. Kalau ya perwakafan gitu-gitu yang khusus BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ya, jadi waris Islam itu adanya di Bazis atau Basnas ya. Peninggalannya semua itu masuk ke Basnas gitu. Ya, kalau per ilmu perdata itu masuknya ke Balai Peninggalan Harta BPK. Nah, bagaimana sistemnya? Jadi sistemnya itu diumumkan selama 2 bulan. 2 bulan bahwa pewaris nama bla 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 jika tidak mempunyai keturunan ya atau tidak ada yang mengakui atau tidak ada yang mau mengambil hartanya selama 2 bulan diumumkan di koran maka itu masuk ke Basnas dalam ilmu Islam, dalam kewarisan Islam. Kalau di balai peninggalan balai harta peninggalan itu masuk ke hukum perdata. Jadi diumumkan dulu nih selama 2 bulan di koran. Nah, kalau misalnya ada yang ngaku, oh ya, apa saya ini keponakannya, baru dia nanti penetapan apa? Kalau seperti itu, misalnya udah diumumkan ternyata oh baru ada yang ngaku nih, baru ada yang keluar anaknya. Sepupunya ponakannya. Jadi ponakannya itu harus kemana? Apa? Pengadilan agama. Pengadilan agama dalam waris Islam. Nah, Permohonan itu. penetapan ahli waris ya, Pak? Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi datangnya ke pengadilan agama untuk penetapan. Baru nanti ke Basnas, baru nanti harta-hartanya semua jatuh ke keponakannya. Syukur-syukur kalau ada anaknya. Kalau ada anaknya sama ponakannya di dulu. Anaknya ya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kita mengulang aja ini sebelumnya sudah diajarin kan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, oke. Lanjut ya. Jadi itu ya. Sistem mayorat itu sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif. Hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua atau yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-menurun. Seperti halnya dengan sistem kolektif, setiap anggota waris dan harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memiliki secara persorangan. Jadi hukum adat ini intinya beda banget sama hukum apa yang kita maksudkan. Kalau warisan kan ibaratnya kan pewaris, kita sebagai ahli waris misalnya kan kita bisa jual juga kan tanah misalnya kita diwarisin motor gitu kan ya, motor itu kan kalau misalnya kita lagi butuh uang misalnya gitu kan, lah kita bisa jual itu kan. Beda halnya mereka itu nggak boleh, mereka tuh ya you pakai aja motor you itu
itu kan warisan, seperti itu bahasanya ya. Tapi you tidak boleh menjualnya gitu. You kalau mau pakai kira-kira seperti itu. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu sistem mayorat lelaki seperti berlakunya di lingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat perpaduan atau juga berlaku sebagaimana di Teluk Yosodarso, Kabupaten Jayapura, Irian Barat. Dan sistem mayorat perempuan seperti berlakunya di lingkungan masyarakat adat Semendo atau Sumatera Selatan. Ya. Ini Haji Ilman Hadikusuma 2003 di daerah Lampung beradat pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tetua laki-laki yang disebut anak punyimbang sebagai mayorat pria. Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya di daerah Teluk Yosodarso, Kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo, Sumatera Selatan, seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut tunggu tubing, penunggu harta, yang didampingi paying jurai sebagai mayorat wanita. Jadi sistem mayorat ini ada penanggung jawabnya, jadi gitu loh. Ya, jadi kalau di daerah Lampung itu beradat itu seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tetua laki-laki, ya, anak penyimbang sebagai mayorat pria. Kalau di Sumatera Selatan itu perempuan, seperti itu. Jadi yang mengurus, yang mengetuai lah, seperti itu. Itulah kalau hukum adat seperti itu. Nah, ini individual pewarisan dengan sistem individual adalah perseorangan adalah sistem pewarisan di mana sistem waris mendapatkan pembagiannya untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati atau dialihkan pada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lain, seperti masyarakat Batak di mana berlaku atau manjai atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam. Seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir di pantai-pantai selatan Lampung. Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan hak milik, yang berarti sikap waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasil atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut kewarisan individual. Kalau yang ini beda dengan mayorat sama kolektif. Kalau sistem kewarisan individual ini, nah ini kayak model kita aja gitu, bisa dijual lagi gitu kan dari pewaris itu kan. Sang ahli waris tuh bisa ngejual lagi buat orang lain nih. Saya motor saya ini pakai saya butuh uang seperti itu misalnya. Nah, ini saya jual ya. Nah, seperti itu. Jadi ya sistemnya sistem pewarisan individual. Soal sini juga banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUA Perdata BW ya, dan dalam hukum waris Islam. Nah, jadi beda banget ini sama yang hukum adat ya. Walaupun ini ibaratnya yang sistem ini kewarisan individual ini itu masuknya ke hukum-hukum orang-orang adat yang udah agak-agak modern nih lah. Kalau yang mayorat sama yang kolektif tuh yang masih kental banget hukum adatnya gitu ya. Nah, kedudukan ahli waris. Ini kedudukan ahli waris ada anak angkat. Kedudukan hukum anak angkat di lingkungan hukum adat di beberapa daerah tidak sama. Di Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Di Jawa, perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukkan anak itu ke kehidupan rumah tangganya saja, sehingga anak tersebut hanya menjadikan anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya dan tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Seperti itu ya. Perbedaannya kalau di Bali itu anak angkat tuh bisa berseteru itu sama anak kandungnya seperti itu. Ya. Sehingga anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Oh, kalau di Bali begitu kalau yang menjadi anak yang ingin dia anak angkat. Beda halnya di Jawa. Kalau di Jawa itu ngangkat anak itu tidak memutuskan pertalian keluarga, dan ngangkat anak tuh ibaratnya bisa ya udah bisa masuk ke keluarganya aja gitu. Bisa nyampur gitu loh kalau di Jawa ya.
Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandung dan bapak tirinya atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap bapak atau ibu kandungnya anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap bapak atau ibu tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga saja. Jadi tidak dianggap ya. Biasanya anak tiri itu yang nikah sama misalnya istrinya bapaknya nikah lagi, nah bapaknya ini punya anak ini. Nah berarti kan dia kan punya ibu tiri kan. Nah ibu tiri ini misalnya kalau punya harta, nah anak tirinya ini tidak bisa atau tidak mendapatkan harta warisan dari siapa? Dari ibu tirinya. Seperti itu ya. Itu anak tiri ya. Karena kenapa? Karena tidak ada hubungan darah. Karena tidak ada hubungan darah atau tidak ada hubungan perdata dalam hal itu, atau tidak ada lahirnya hubungan darah itu bersifat kan ada hukum-hukum perdata di situ ya, keperdataan atau kewaris Islaman juga ada.